bisa saya mulai? Dengar, Bu? Sakit, Bu. Sakit. Saya mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya untuk pembelajaran di IHT kali ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Nah, setelah berdoa, saya akan mengabsen kehadiran dari Bapak Ibu semua. Apakah semuanya sudah hadir pagi ini? Sudah semua, Bu. Sudah semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Ya, Sehat. alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang konsep alur tujuan pembelajaran nanti sampai membuat alur tujuan pembelajarannya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kata Bapak Ibu, tak kenal tak sayang tadi ya. Nama saya Supatmi dari SMP Negeri 2 Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Nah, hobi saya petualang, ya, karena saya sudah sampai kemana-mana. Kemudian berikutnya, nah, di sini, nah, untuk membuat badan kita sehat, tidak ngantuk, siapa hari ini yang akan memimpin ice breaking? Saya, Bu. Oh ya, Bu Eli, monggo. Terima kasih atas waktunya. Perkenankan saya memimpin ice breaking pada pagi hari ini. Semoga dengan ice breaking nanti kita tambah semangat nih. Mari kita menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nanti dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar, topi saya. Kalau tidak bundar, bundar, bukan topi saya. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Eli yang sudah memimpin ice breaking. Semoga imun kita tambah kuat nih. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, karena kemarin kita sudah mempelajari tentang apa Bapak Ibu? Nah, CP. Apa itu CP? Capaian pembelajaran, Bu. Capaian pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti modelnya yang pertama nanti ada pengenalan diri. Untuk belajar secara mandiri, kemudian ada yang kedua yaitu eksplorasi, kemudian yang ketiga kolaborasi, yaitu adanya diskusi, kemudian yang berikutnya adalah sinkronasi, itu nanti dari saya selaku fasilitator. Nah,
untuk kolaborasi nanti kan ada diskusi. Nah, sebelumnya kita bentuk untuk kelompok-kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, karena kita ada 16 orang, maka saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, dalam kelompok nanti ada ketua dan sekretaris. Nah, untuk ketua dalam kelas ini saya pilih Pak Tahar ya, yang laki-laki, yang kelihatan muda. Nah, bersemangat Pak Tahar. Nah, untuk pembelajaran kali ini semoga nanti berjalan dengan lancar. Ya, kekhawatiran saya karena ini cuacanya di luar sana itu agak mendung. Nah, semoga listrik tidak padam. Kemudian nanti juga ada kuis ya Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama yaitu belajar secara mandiri. Nah, karena Bapak Ibu sudah mendapatkan modul, silahkan modulnya dipelajari. Nah, di modul awal itu ada pertanyaan ya, coba kalian buka. Nah, apa yang Anda pahami tentang capaian pembelajaran? Nah, yang sudah dipelajari sebelumnya, coba Bu Eli. Capaian pembelajaran. Ya Bu, saya mencoba menjawab. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, itu. Capaian adalah suatu ungkapan, berarti nanti berisi tentang deskripsi. Capaian pembelajaran merupakan integrasi antara Policy Kurikulum 2013 tentang KD dan KI. Nah, KI dan KD itu diintegrasikan dalam capaian pembelajaran kalau di sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, apa yang Anda ketahui mengenai alur tujuan pembelajaran berdasarkan modul sebelumnya? Nah, modul yang sebelumnya yang dipelajari, coba siapa? Iya, silahkan Pak Tahar. Masih di mute apa Pak Tahar? Tidak kedengaran. Yep. Ya, saya ulang Bu. Iya. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal sampai akhir suatu fase. Ya, itu alur tujuan pembelajaran. Itu rangkaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu diturunkan dari capaian pembelajaran ya, yang diurutkan secara logis ya, sampai di akhir, dari awal akhir fase. Iya, sampai akhir fase. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuatnya? Dalam membuat tadi bagaimana? Dalam pembuatan. Dibuat secara sistematis ya. Dibuat sistematis, logis, utuh, dan urut. Ya, dan urut.
mengandung dari kalau setiap tujuan pembelajaran itu harus mengandung tiga aspek, aspek, ya. Bu. Iya, 3 aspek. Yaitu apa saja? Kompetensi, konten, variasi. Iya, kompetensi, konten, dan Variasi. variasi. Ya, semua Bapak Ibu itu pinter-pinter semua ya. Nah, sekarang kalau sudah yang dipelajari sebelumnya sudah dipahami, sekarang modul yang kali ini membuat alur tujuan pembelajaran. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Nanti salah satu peserta untuk mempresentasikannya. Ya. Ya, cukup. Nah, silahkan dipresentasikan. Nah, kalau sudah presentasi, apakah ada pertanyaan yang belum jelas atau belum paham untuk cara pembuatan dari alur tujuan pembelajaran? Ya Bu, saya mau tanya, mungkin maaf, yang belum saya pahami itu bagaimana memisahkan dari capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran. Iya. Itu. Iya. Ya, kita sinkronasi dulu ya alur tujuan pembelajarannya ya Bu ya sebelum saya menjawabnya. Nah, secara umum ada 2 langkah besar dalam menyusun perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Katanya beda suaranya. Nah, untuk yang pertama capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam fase-fase. Nah, kalau fasenya sampai ada berapa? Sampai dari A sampai F ya. Nah, dari A sampai F. Kalau kita SMP ada di fase D. Kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajarannya. Alur pembelajaran adalah rangkaian tadi. Nah, rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis yang Bapak Ibu tadi sudah dimengerti. Kemudian untuk berikutnya nanti setelah membuat alur ada pengembangan modul ajar ini yang akan kita pelajari berikutnya. Nah, konsep tadi dari capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase yang tadi dari A sampai F. Nah, kalau kita SMP fase D, alur pembelajarannya. Nah, alur pembelajaran, rangkaian tujuan pembelajaran tadi. Nah, untuk membuat alur pembelajaran kita harus menentukan tujuan pembelajaran dari awal yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, di sini konsep alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajarannya. Nah, kalau kita di fase D dimulai di kelas 7. Nah, kita buat di sini kelas 7, tujuan pembelajaran 7.1, tujuan pembelajaran 7.2 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu di kelas 9. Itu fase selesai. Nah, tujuan pembelajaran yang kelas 9.9. Nah, fase D berakhir di kelas 9. Jadi untuk alur tujuan pembelajarannya fase D itu kelas 7 sampai kelas 9. Nah, cara membuatnya bagaimana? Ini contohnya. Nah, contohnya saya kalau ini kecil-kecil. Ya. Contoh alur tujuan pembelajaran. Di sini matematika fase D kelas 7. Capaian
pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini di akhir fase D, peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah. Mereka dapat melakukan operasi aritmatika pada ragam bilangan tersebut dengan beberapa cara dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat mengklasifikasi himpunan bilangan real dengan menggunakan diagram Venn. Mereka dapat memberikan estimasi atau perkiraan hasil operasi aritmatika pada bilangan real dengan mengajukan alasan yang masuk akal atau argumentasi. Mereka dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio, yaitu pada skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Nah, di fase D ini capaian itu harus selesai. Nah, untuk mencapai pindah ke fase E. Nah, untuk fase D ini yang materinya ada bilangan bulat, kemudian bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, bilangan berpangkat tak sebenarnya. Nah, ini semuanya bilangan. Bilangan itu ada di kelas 7. Kemudian operasi aritmatika. Nah, aritmatika itu kan juga ada di kelas 7. Aritmatika sosial. Perbandingan itu ada perbandingan senilai dan berbalik nilai, itu isinya di sini ada di kelas 7. Kemudian himpunan. Himpunan itu juga pelajaran kelas 7. Nah, materi berikutnya di sini juga ada operasi aritmatika pada bilangan real. Ini juga pelajaran kelas 7. Ada skala, proporsi, dan laju perubahan. Nah, ini juga semuanya di kelas 7. Jadi untuk yang bilangan, nah, di sini domainnya bilangan itu semuanya ada di kelas 7 kalau di kurikulum 2013. Nah, nanti untuk yang kelas berikutnya menyesuaikan. Nah, di sini akan kita breakdown. Nah, breakdownnya saya tampilkan yang lebih besar lagi ya. Nah, ini saya breakdown di sini. Nah, yang pertama bilangan bulat. Tujuan pembelajaran 7.1. Peserta didik dapat menjelaskan, mengurutkan, dan membandingkan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga garis bilangan. Nah, tujuannya ini harus mengandung berapa aspek tadi? 3 aspek. 3 aspek. Ya. Aspek yang pertama yaitu aspek kompetensi. Nah, kompetensi di sini ada yaitu apa? Menjelaskan, mengurutkan, dan membandingkan. Nah, ini kompetensinya. Kemudian kontennya, bilangan bulat. Ya, materinya yaitu bilangan bulat. Kemudian variasinya. Nah, keterampilannya. Menggunakan alat peraga garis bilangan. Iya, dengan menggunakan alat peraga garis bilangan. Kemudian yang tujuan pembelajaran 7.2. Pembelajaran 7.2 yaitu peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, di sini ada enggak yang kompetensinya? Kompetensinya? Memecahkan masalah. Memecahkan masalah itu apa enggak? Membandingkan, variasi. Mengurutkan dan membandingkan. Iya, tetap mengurutkan dan membandingkan.
bandingkan. Nah, memecahkan masalahnya itu merupakan variasi. Nah, kemudian bilangan bulatnya merupakan kontennya. Jadi di sini harus memuat tiganya. Nah, di sini akan di breakdown dari yang pertama tadi bilangan bulat sampai yang terakhir breakdownnya di sini. Nah, peserta didik dapat menjelaskan faktorisasi prima dan pengertian rasio atau skala, proporsi, dan laju perubahan. Nah, tadi pengertiannya. Kemudian peserta didik dapat menggunakan faktorisasi prima dan rasio, skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Ini untuk elemen atau domain bilangan saja. Nah, itu ada 7.23. Jadi ada 23 tujuan pembelajaran. Itu untuk elemen atau domain dari bilangan saja. Nah, kalau domainnya ada berapa ya untuk fase D? Ada 5 ya. Ada bilangan, kemudian ada aljabar, kemudian ada apa lagi? Ya, pengukuran, kemudian ada geometri, peluang. Iya, peluang yang terakhir. Nah, dari penjelasan saya ini untuk sinkronasi dari tadi pertanyaan dari Bu Eli. Nah, bagaimana cara membreakdownnya? Nah, seperti itu. Setiap tujuan harus mempunyai 3 aspek tadi ya, Bu Eli ya. Sudah jelas Bu Eli? Jelas Bu. Iya. Untuk membuatnya juga sudah bisa ya? Bisa. Iya, nanti berikutnya setelah ini nanti asinkronosnya yaitu membuat ATP ya, alur tujuan pembelajaran secara berkelompok. Nah, itu pembelajaran yang terakhir dari saya. Karena sudah jelas semuanya. Ya, di sini sebelum saya tutup, saya silakan untuk ketua kelas yaitu Pak Tahar untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Bu Supati atas waktu yang telah diberikan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan ini, kegiatan tentang pelatihan cara membuat alur tujuan pembelajaran. Semoga kegiatan ini bermanfaat, kegiatan ini bisa berlanjut dan berkesinambungan. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan doa bersama. Semoga barokah baik dunia maupun di akhirat. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sampai Bu. Ya, terima kasih Pak Tahar yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat buat kita dan buat siswa-siswa kita kelak. Nah, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.